itu ke arah barat. Di sini 400 hektar di sini, tapi masih berupa kami rencana mau mengembangkan di sini. Terkartu dari Mas saya. Tapi sampai sekarang belum ada sekitar di sini ada sekitar. Ini arus dari Pak ini komparasi sampai dengan 2030 sudah di 3,6 TEU. Ini untuk katanya akan melihat profil ataupun kegiatan pembangunan ke Kalimantan. Kami yang ke Lampung, Semarang, Lampung, Panjang, Pak. Itu selalu penuh, Pak. Dulu tuh tujuannya sih salah satunya pantai utara Jawa. Salah satu tujuannya itu. Dan sampai sekarang masih jalan 28 kol. Kol itu bongkar muat estimasi sekitar 3.000. Ya. Makan dulu. Bu, mau makan dulu. Audiensi. Rencana induk pelabuhan Pelindo Tanjung Mas Semarang ini apakah sudah finalisasi dan sudah memproyeksi apa yang kira-kira yang benefit sehingga pengembangannya akan dilanjutkan untuk jangka panjang? Ya, terima kasih. Jadi RIP itu kan ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, ada jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka panjang kami sampai 2037, yaitu nanti ultimate-nya ke depan tuh Tanjung Emas itu akan mempunyai kapasitas terpasang itu sekitar 3,7 juta TEU. Nah, saat ini jangka menengah, jangka pendek kami itu sudah mengupayakan supaya peti kemas itu tercukupi di Pelabuhan Tanjung Emas. Jadi mungkin untuk saat ini belum memerlukan tambahan area lain selain Tanjung Emas karena kapasitas kami sekarang ini sekitar 1.500.000 TEU. Sedangkan terpakainya masih sekitar 50% atau 800.000 TEU per tahun. Berarti masih ada sisa. Masih ada sisa, ya itu sekitar 50% lah. Nah, dari pemurebuk tadi Bapak, kemungkinan untuk pengembangan istilahnya zona yang sudah terpakai dan zona yang belum terpakai itu memungkinkan nggak Pak dikembangkan lagi, diekspansi kembali? Nah itu yang saya bilang tadi, jadi keterpakaian atau ketersediaan lahan ataupun area penumpukan yang kita biasa sebut YOR ya. Kalau selama YOR masih di bawah 50 masih mampulah kita untuk menangani dan belum perlu untuk penambahan area atau YOR. Mungkin bisa dibawa ke DPR pusat atau ke kementerian. Jadi dengan adanya pertemuan ini sangat bagus. Jadi bisa membuka wacana dan bisa memberikan masukan-masukan ataupun saran-saran untuk menentukan kebijakan yang benar. Apakah nanti mau dikembangkan juga ke selatan atau seperti apa, kita ngikut aja sih Pak kalau pelindungnya BUMN itu seperti itu. Hari ini secara khusus kita agendakan ke Pelindo yang membawahi wilayah Pelabuhan Tanjung Mas. Memang kita ingin mendapatkan gambaran sejauh mana kondisi termasuk juga kemampuan pelabuhan Tanjung Mas dalam konteks mendorong pengembangan daerah, terutama untuk mendukung angkutan barang maupun juga angkutan orang. Karena di sini memang ada dua itu. Nah, dari segi gambaran yang kami peroleh, ternyata juga masih banyak ruang yang harus didorong lagi pengembangannya. Misalnya soal kapasitas peti kemas saja baru separuhnya, baru 50%. Artinya ini masih perlu nih dukungan berbagai stakeholder untuk bisa memaksimalkan ini. Potensi ini bisa termanfaatkan. Nah, yang kedua ini juga dalam konteks melihat kawasan pantai utara Jawa Tengah terutama, ternyata ada beberapa pelabuhan mulai dari Tegal, kemudian juga ada Semarang dan juga ada rencana Batang, termasuk ada Kendal juga sempat masuk di dalam pengembangan. Tapi kalau melihat jarak di antara titik ini sebenarnya mengoptimalkan pelabuhan sini saja masih cukup ruang. Nah, jadi mungkin pengembangan pelabuhan berikutnya seperti
Batang dalam proses, Kendal juga begitu, tapi mungkin perlu prioritas yang lebih didahulukan dalam mengoptimalkan fungsi di sini. Sembari tadi memang mulai merintis pengembangan pelabuhan berikutnya. Nah juga ada tantangan nih, tantangannya soal penurunan permukaan tanah yang cukup tinggi. Nah, artinya ini juga menjadi problem yang harus diselesaikan semua stakeholder. Bukan cuma pelabuhan, tapi juga kawasan lain pendukungnya, pemerintah dan sebagainya, pemerintah daerah, agar kebijakannya mendukung mencegah pelabuhan ini dari waktu ke waktu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sebab nanti kalau ada hitung-hitungan secara ahli, bisa jadi pada sekian 10 tahun atau katakanlah mungkin 15 tahun ke depan akan semakin berat nih kalau tidak diantisipasi dari sekarang. Nah, saya kira ini peran Pemda, pemerintah pusat juga harus melihat masalah ini sekaligus mencarikan solusinya. Kemudian hasil dari kunjungan ini nantinya seperti apa? Ya, tadi juga selain soal ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.